Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, insya Allah kita pasti merindukan bagaimana kita bisa sholat berjamaah, sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid ataupun di musola. Namun kondisi sekarang ini, di mana kondisi darurat COVID-19, kita ikuti saja apa perintah pemerintah. Jika memang harus melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, nggak usah keberatan. Lakukan saja sekemampuan kita. Insya Allah keutamaan yang biasanya kita peroleh dengan cara menghadiri sholat Idul Fitri di masjid akan pula kita dapatkan meski kita sholat Idul Fitri di rumah. Dasar pemikirannya ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah adalah yang pertama, bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Yang kedua, bahwa sholat sunnah Idul Fitri kali ini dilaksanakan dalam kondisi darurat COVID-19. Dengan pemikiran sunnah dan kondisi darurat COVID-19 ini, maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah tidak menjadi beban yang berat. Kenapa? Jika saja ada salah-salah sedikit dalam pelaksanaannya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Betapa tidak menjadi sebuah keindahan dalam sejarah hidup kita. Yang biasanya kita begitu pagi hari Idul Fitri, takbir, bergema, kita berangkat ke masjid, cukup mengikuti sholat, mendengarkan khutbah. Kali ini kita menjadi penyelenggara sholat Idul Fitri di rumah. Akan keren lagi kalau yang jadi imam ayah, khotib juga ayah, sekaligus kesempatan untuk menyampaikan unek-unek di dalam hatinya. Atau ayah menugaskan yang menjadi imam anak laki yang terbesar, yang menjadi khotib mantunya misalnya. Nanti bagaimana khutbahnya? Nggak usah khawatir. Banyak di Google download khutbah Idul Fitri 1441 Hijriah. Ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sudah menerbitkan itu khutbah. Di linknya masing-masing, dicari di Google, gampang. Atau barangkali agar nampak seorang pemimpin di dalam rumah tangga, maka ayah ingin menjadi imam sekaligus khotib Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah. Tidak usah khawatir. Insya Allah, jika ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, Allah akan maafkan itu semua. Dan sholat Idul Fitri itu mirip dengan sholat Jumat. Bedanya, kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Sholatnya pun sama, 2 rakaat seperti sholat Jumat. Yang membedakan hanya pada niat dan adanya takbir tambahan. Di rakaat pertama ada takbir tambahan 7 kali, di rakaat kedua ada takbir tambahan 5 kali. Jadi ketika ayah ingin menjadi imam, sebelum berdiri di sajadah, menghadap dulu ke jamaah sambil menyeru, mari kita bersama-sama
melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Kemudian menghadap kiblat. Niat di dalam hati, niat saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, mau dilanjutkan membaca doa iftitah juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan takbir tambahan sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Di antara takbir disunahkan, sekali lagi disunahkan, bukan wajib, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Demikian lagi disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai dengan 7 kali. Setelah 7 kali dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Setelah itu dilanjutkan membaca suratan. Pastikan suratan yang hendak kita baca adalah suratan yang kita hafal dan mampu. Tidak perlu memaksakan diri dengan surat-surat yang tidak kita kuasai dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak menguasainya dengan baik, maka akan mengganggu kehusukan sholat kita. Tidak perlu, kalau bisa panjang, alhamdulillah. Tidak bisa panjang, nggak apa-apa. Tidak perlu panjang-panjang juga. Apakah boleh dengan surat-surat yang pendek saja? Boleh. Tidak ada larangan. Setelah selesai membaca suratan, dilanjutkan dengan gerakan sholat sebagaimana pada sholat-sholat yang lain. Kemudian setelah berdiri lagi, rakaat yang kedua, Allahu Akbar, kemudian kita lanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Sekali lagi, di antara takbir, disunnahkan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai 5 kali. Setelah 5 kali membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca suratan. Kemudian ruku dan seterusnya sebagaimana lazimnya pada sholat-sholat yang lain. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Setelah selesai, ayah berdiri langsung menghadap jamaah, memberikan khutbah Idul Fitri dengan gagahnya. Khutbah Idul Fitri ini diawali dengan takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian rukun yang pertama dilanjutkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rukun yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian rukun yang ketiga, wasiat bittaqwa, wasiat tentang ketakwaan. Kalau dalam bahasa Arab, usikum wa nafsi bittaqwallah, dan seterusnya. Kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh 1 ayat. Misalnya yang ringan saja, lazimnya biasa dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan seterusnya. Setelah itu kita memberikan wejangan-wejangan dalam bahasa kita. Itu boleh. Atau langsung duduk, dianggap selesai khutbah yang pertama. Kalau kita ingin menggunakan 2 kali khutbah. Karena dalam sholat Idul Fitri boleh hanya 1 kali khutbah. Tapi juga boleh 2 kali khutbah. Kalau 1 kali khutbah, maka tadi tidak perlu duduk.
langsung membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Boleh dilanjutkan dengan doa-doa lain, misalnya tentang doa COVID-19 dan seterusnya. Tetapi kalau khutbah kita ingin melaksanakan 2 kali khutbah, maka duduk, kemudian berdiri lagi seperti tadi, dari awal, dan ditutup dengan doa. Selesai. Terlalu rumit itu Ustaz, saya pusing, dan seterusnya. Kalau kita mengingat dari dasar pemikiran kita, bahwa sholat id hukumnya sunnah dilaksanakan pada musim COVID-19, darurat COVID-19, maka kita juga bisa. Misalnya dengan memahami bahwa inti daripada khutbah adalah wasiat bittaqwa. Seluruh nasihat yang berkaitan dengan kebaikan itu sudah cukup disebut wasiat bittaqwa. Nah, ini kesempatan. Jadi kalau bapak-bapak bingung, mulainya bagaimana, nutupnya bagaimana, langsung saja Assalamualaikum, kemudian dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun tidak bisa karena darurat ini dan hukumnya sunnah, maka boleh bapak sekalian dengan langsung mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan nasihat sebagai orang tua atau sebagai suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Mama sayang, anak-anakku tercinta, ayah kepingin sekali membahagiakan kalian semua. Dan itu adalah tujuan terbesar hidup kami. Tapi dengan keterbatasan ayah, hanya baru ini yang bisa diberikan kepada kalian semua. Maafkan ayah jika belum bisa membahagiakan kalian semua. Doakan moga-moga ke depan kita bisa meraih kebahagiaan, khususnya kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bahagia di dunia dan bahagia di hadapan Allah kelak di akhirat. Jika ayah selama ini mungkin tidak terlalu santun, bicara agak kasar, atau kalian katakan bahwa ayah terlalu keras, maafkan ayah. Karena ayah sangat khawatir dengan kalian semua. Ayah tidak ingin melihat kalian menderita, sementara ayah juga ada keterbatasan pengetahuan, sehingga ayah melakukan hal-hal seperti itu. Maafkan. Ingatkan ayah jika selalu salah. Ingatkan ayah jika belum memahami sesuatu. Demikian pula mama. Boleh jadi mama capek di rumah. Setiap hari menyiapkan. Ketika kita bangun pagi kemudian melihat TV, tapi mama malah bangun pagi kemudian dia menyiapkan segala keperluan. Untuk ayah pergi bekerja, untuk anak-anak pergi ke sekolah, dan seterusnya. Semua. Setelah selesai itu, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca doa tadi, kemudian saling berpelukan satu sama lain, saling memaafkan. Insya Allah Idul Fitri kali ini di rumah justru Idul Fitri yang menjadikan rahmat bagi kita semua. Karena tidak pernah seumur-umur di rumah menyelenggarakan sholat id, dan tidak pernah seumur-umur ayah khutbah memberikan nasihat kepada keluarga yang menyentuh lahir dan batin. Insya Allah ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pula selepas lebaran kita tetap jaga disiplin dan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.